Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Entrepreneurship atau kewirausahaan bukan sekedar tentang membangun sebuah bisnis, tapi juga tentang menciptakan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat, mengambil resiko, dan mengubah ide menjadi sebuah kenyataan. Banyak orang berpikir bahwa menjadi entrepreneur itu harus punya modal besar atau ide brilian sejak awal. Padahal kuncinya justru terletak pada mindset dan kemampuan untuk terus belajar. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana sih entrepreneurship lebih dalam. Menjadi entrepreneur itu seperti naik roller coaster yang ada momen-momen menegangkan naik turun, tapi juga ada kepuasan yang tak ternilai ketika bisnis kita mulai berkembang dan bisa berdampak baik bagi masyarakat sekitar. Tapi ingat, kesuksesan tidak datang dalam semalam. Dibutuhkan konsistensi, kerja keras, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Yuk kita explore bersama, siapa tahu ini bisa jadi awal dari perjalanan karir entrepreneur kita yang sukses, insya Allah. Pertama, mengapa menukar waktu 9 sampai jam 5 sore kita dengan uang? Menjadi pengusaha seringkali dianggap sebagai jalan untuk meraih kebebasan waktu dan finansial. Bayangkan kita bisa mengatur jadwal sendiri, menentukan prioritas, dan bekerja sesuai keinginan kita tanpa harus terikat dengan jam kerja 9 sampai jam 5 sore yang monoton. Kebebasan ini tidak hanya untuk membuat hidup kita terasa lebih enjoy, tapi juga mengurangi tekanan yang sering kita rasakan saat bekerja untuk orang lain. Dengan menjadi pengusaha, kita memiliki kendali penuh atas waktu dan energi kita sehingga bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar memiliki arti bagi hidup kita. Ketika memilih untuk terjun ke dunia entrepreneurship, terutama di bidang ekonomi atau jasa atau bidang lainnya, kita memiliki kesempatan untuk menciptakan sebuah nilai tambah dan menghasilkan uang dengan cara yang lebih fleksibel. Misalnya, kita bisa memulai bisnis konsultan, jasa digital, atau bahkan usaha kreatif yang sesuai dengan minat dan keahlian kita. Dengan begitu, bekerja tidak lagi terasa seperti beban, melainkan sebuah proses yang menyenangkan dan memuaskan hati kita. Kita bisa menikmati setiap langkahnya sambil terus belajar dan berkembang. Namun pilihan ada di tangan kita, apakah ingin membangun bisnis sendiri atau tetap bekerja untuk orang lain. Membangun bisnis sendiri memang membutuhkan komitmen dan usaha ekstra di awal, tetapi hasilnya bisa jauh lebih memuaskan dalam jangka panjang. Kita tidak hanya menukar waktu untuk bos, tapi juga menciptakan sesuatu yang bisa kita wariskan atau sumber penghasilan yang berkelanjutan setiap tahunnya. Jadi pilihlah jalan yang paling sesuai dengan visi dan tujuan hidup kita. Apapun pilihannya, pastikan itu membuat kita bahagia dan bisa terus bertumbuh, berkembang, dan terus belajar. Selanjutnya, dalam bisnis tak ada instruksi. Maksudnya menjalankan bisnis sebuah perjalanan yang penuh tantangan dan pembelajaran. Berbeda dengan menjadi karyawan yang biasanya memiliki job deskripsi jelas dan terarah dari atasan. Seorang pebisnis harus mampu menentukan langkah-langkahnya sendiri. Setiap keputusan, mulai dari strategi pemasaran, manajemen keuangan, hingga pengembangan produk, distribusi produk, harus dipikirkan secara mandiri. Hal ini menuntut kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar saat ini. Tanpa adanya panduan yang pasti, kesuksesan bisnis sangat bergantung pada kemampuan kita dalam mengambil inisiatif dan mengelola risiko yang muncul. Karena tidak ada jalan yang pasti yang memandu kita secara langsung. Seorang pebisnis harus proaktif dalam mencari sumber pengetahuan dan inspirasi sendiri, membaca buku-buku bisnis yang tersebar di perpustakaan, mengikuti seminar, atau mencari mentor yang berpengalaman dalam bidang bisnis tersebut bisa menjadi cara untuk memperluas wawasan dan koneksi, serta mendapatkan panduan yang langsung bermanfaat. Mentor khususnya dapat memberikan insight berharga berdasarkan pengalaman mereka yang trial and error terus, sehingga kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang umum terjadi. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, kita dapat membangun sebuah fondasi yang kuat untuk bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, menjalankan bisnis juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab, disiplin. Tanpa adanya atasan yang mengawasi, kita harus mampu memotivasi diri sendiri untuk bekerja keras, konsisten dalam mencapai tujuan. Setiap hari adalah kesempatan kita untuk mengevaluasi sebuah kemajuan bisnis dan mencari cara untuk bisa meningkatkan kinerja. Meskipun terasa berat pada awalnya, proses ini justru akan membentuk karakter kita menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan. Pada akhirnya, kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari pertumbuhan pribadi, seberapa besar manfaat yang kita timbulkan, kemampuan kita dalam mengelola segala aspek dalam bisnis dengan baik. Lantas selanjutnya yang perlu kita pahami adalah bisnis dunia yang penuh kompetisi.
Menjalankan bisnis berarti siap memasuki dunia yang sangat kompetitif. Dalam dunia bisnis tidak jarang kita menemui pesaing yang meniru model bisnis kita, meniru produk kita, atau bahkan strategi pemasaran yang kita bangun. Persaingan ini bisa terjadi di berbagai aspek, mulai dari kualitas produk, inovasi, hingga harga. Namun justru di tengah persaingan inilah kita sebagai pebisnis ditantang untuk terus berkreasi dan meningkatkan nilai tambah dari bisnis atau produk kita. Kompetisi adalah hal yang wajar dan lumrah. Setiap pebisnis pasti menginginkan kesuksesan. Oleh karena itu kita harus siap menghadapi dinamika ini dengan pikiran yang terbuka dan strategi yang matang. Salah satu kunci penting dalam menghadapi persaingan bisnis adalah dengan menerapkan prinsip fair competition atau persaingan yang sehat. Kita harus berkomitmen pada diri sendiri untuk bersaing secara etis tanpa merugikan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak fair. Misalnya alih-alih fokus pada menjadikan pesaing, kita bisa lebih berkonsentrasi pada peningkatan kualitas produk dan layanan kita. Dengan cara ini kita menciptakan nilai tambah untuk membangun bisnis yang kuat, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang positif dan saling menghargai satu sama lain. Prinsip ini tidak hanya baik untuk reputasi bisnis, tetapi juga untuk kepuasan pribadi, kepuasan pelanggan yang menginginkan produk dan layanan terbaik. Selain itu, sebagai pebisnis, kita juga harus berusaha memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat sekitar. Bisnis yang sukses bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa berkontribusi positif, proaktif bagi lingkungan dan masyarakat. Misalnya dengan menciptakan sebuah lapangan kerja, menggunakan bahan baku yang dibuat oleh masyarakat lokal, atau mengadakan program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini kita tidak hanya membangun bisnis yang kompetitif, tetapi juga bisnis yang memiliki nilai sosial dan keberlanjutan pada masyarakat. Pada akhirnya, kesuksesan bisnis sejati adalah ketika kita mampu bersaing secara sehat sambil memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai konten tentang hal ini. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini ke depannya. Dengan like, komen, dan subscribe, kalian tidak hanya membantu kami untuk terus bertumbuh dan berkarya, tetapi juga bisa mendapatkan sebuah insight tentang video-video baru, konten baru yang pastinya informatif dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.